Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Dr. Rinto Wahyu Widodo, SPC MTH MSI. Saat ini saya mengajar di Universitas Merdeka Malang dan saya bertugas di Fakultas Psikologi Program Studi S1 Psikologi. Bidang keilmuan saya adalah Psikologi Pendidikan dan mata kuliah yang saya ampu adalah Pemberdayaan Keluarga. Video ini dibuat sebagai salah satu kelengkapan dari PDD UKT PT yang merupakan syarat dalam proses pengajuan CERDOS. Pemberdayaan keluarga adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS dan tersedia di semester genap untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pemberdayaan keluarga dengan pendekatan Family Empowerment Intervention atau FEI. Pada mata kuliah ini secara garis besar, mahasiswa akan mempelajari tentang pemberdayaan keluarga dalam perspektif FEI, model intervensi, assessment dalam pemberdayaan keluarga, teknik-teknik pengumpulan data, dan intervensi dalam pemberdayaan keluarga. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami tentang pemberdayaan keluarga dalam perspektif Family Empowerment Intervention. Selain itu, mahasiswa juga mampu melakukan assessment dan merancang program pemberdayaan keluarga. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemberdayaan keluarga menurut perspektif Family Empowerment Intervention. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan asesmen dalam pemberdayaan keluarga. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan intervensi pemberdayaan keluarga. Dan yang keempat, mahasiswa mampu membuat modul rancangan program pemberdayaan keluarga. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning. Student-centered learning adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dan pada akhir pembelajaran, saya menggunakan metode assessment. Saya sebagai dosen pengampu telah menyepakati kontrak perkuliahan dengan mahasiswa terkait item apa saja dalam penilaian termasuk prosentasenya. Seperti aktivitas partisipatif yang di dalamnya ada presensi, refleksi, dan dengan bobot nilai 25%. Adapun tugas pembuatan modul itu 25%, UTS yang bersifat tes yang bersifat konfirmasi dan IC 25%, UAS 25%, sehingga totalnya 100%. Berikut adalah video pembelajaran luring di kelas untuk mata kuliah pemberdayaan keluarga, dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di kelas saya pada siang hari ini. Dan materi yang akan kita bahas tentang hari ini tentang pemberdayaan keluarga dalam perspektif Family Empowerment dan Intervention. Nah, sebelum kita mulai kelas, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Doa diakhiri, terima kasih. Dan mahasiswa bisa melakukan presensi di siakatnya masing-masing. Dan nanti saya beri kesempatan beberapa saat. Silakan. Baik, terima kasih ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi ini. Yang pertama, kita akan lihat fenomena, perspektif teori, kemudian kita lihat pengertian mengapa perlu family empowerment intervention. Kita juga belajar tentang landasan teori yang melandasi pemberdayaan keluarga. Kita juga belajar tentang tujuan, ruang lingkup, prinsip, dan nanti ada studi kasus sebagai aplikasi materi ini. Nah, saya akan memulai dengan satu pertanyaan ya. Mengapa perlu pemberdayaan keluarga? Ada pendapat? Anita?
Karena di dalam satu keluarga itu kita tidak harus fokus pada individunya saja, Pak. Tetapi kita perlu melihat pada sistem dalam keluarga tersebut. Oke, jadi untuk mengatasi masalah individu dalam konteks pemberdayaan keluarga itu tidak hanya mengatasi individunya, tapi lebih mengatasi seluruh anggota keluarga sebagai sebuah sistem. Oke, makasih Aneta. Jadi benar ya, kita perlu pemberdayaan keluarga karena persoalan individu itu tidak bisa diatasi hanya oleh individu itu. Kenapa? Karena individu itu kan terkait dalam sistem keluarga ya. Itu sebabnya kenapa perlu pemberdayaan keluarga. Saya ingin menggambarkan tentang pentingnya pemberdayaan keluarga itu dalam konteks fenomena ya. Saya ingin jelaskan ya. Ada satu data bahwa 1 dari 4 anak di Amerika Serikat atau kira-kira 19 juta itu terpapar penyalahgunaan atau ketergantungan alkohol di rumah sebelum mencapai usia 18 tahun. Lalu kita bertanya, mengapa? Mengapa anak remaja usia 18 tahun di rumah sudah mengalami kecanduan alkohol? Nah, apa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau kita melihat intervensinya, penanganan masalah dalam sistem peradilan anak itu, jadi mereka itu ditangani dalam sistem peradilan anak di Amerika. Ya, apakah itu di pusat rehabilitasi anak ataupun juga ada yang sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau kita lihat intervensi yang sudah dilakukan itu menimbulkan beberapa kritik ya. Misalnya gini, kenapa intervensi sudah dilakukan di Amerika terhadap anak-anak yang kecanduan narkoba, tapi kejahatan remaja masih meningkat? Itu pertanyaannya. Yang kedua, juga muncul peningkatan bersamaan antara masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelaku tindak pidana remaja. Jadi kira-kira ingin mengatakan bahwa ternyata intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu tidak signifikan hasilnya. Maka perlu penanganan yang melibatkan individu dan keluarganya. Jadi kalau remaja narkoba dia ditangani dalam sebuah sistem peradilan, nggak menyelesaikan, gitu. Harus ditangani individu remaja itu bersama dengan keluarganya, gitu ya. Jadi kita mengerti sekarang kenapa perlu pemberdayaan keluarga berdasarkan fenomena ini. Ternyata penanganan terhadap permasalahan perilaku kriminal individu atau penyalahgunaan narkoba pada individu harus melibatkan keluarganya. Demikian ya. Sekarang kita lihat berbagai perspektif pemberdayaan keluarga. Jadi sejumlah intervensi keluarga itu didasarkan pada perspektif sistem ekologi. Misalnya di sini ada, saya tunjukkan di sini ada di dalam perspektif multisystemic therapy atau MST. Ini apa? Multisystemic therapy itu apa itu? Intinya adalah ini ya, mengembangkan bagaimana sistem ini atau terapi ini ingin mengembangkan kompetensi orang tua guna merestrukturisasi keluarga dan membangun kendali orang tua. Jadi salah satu permasalahan yang terjadi dalam keluarga itu karena orang tuanya tuh tidak punya kendali, nggak punya kapasitas untuk memimpin, ya, sehingga perlu pendekatan multisistemik. Ya, jadi permasalahan pada anak itu disebabkan karena orang tuanya nggak berdaya, ya, makanya perlu diberdayakan. Kalau dalam perspektif functional family therapy atau FFT, terapi ini sebenarnya ingin meningkatkan ketahanan fungsi keluarga. Ya, misalnya bagaimana anak-anak bisa memiliki kekuatan ya dalam situasi tertentu, misalnya kekuatan pengasuhan orang tua, kemudian perilaku dan emosional anak itu menjadi jauh lebih sehat. Jadi fungsi-fungsi mental, sosial dalam keluarga itu semua diberdayakan. Ya. Lalu kemudian yang ketiga dalam perspektif Family Empowerment Intervention atau V, intervensi pemberdayaan keluarga ini berorientasi pada sistem dan berbasis rumah. Itu sebabnya kenapa materi pemberdayaan keluarga kita itu lebih banyak mengupas atau berorientasi pada perspektif yang ketiga ini, Family Empowerment Intervention ya. Sekarang kita lihat definisinya.
Definisi pemberdayaan keluarga itu adalah suatu proses di mana keluarga memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan hidup mereka sendiri secara positif serta meningkatkan kualitas gaya hidup mereka. Kalau kita lihat di dalam definisi ini ada tiga unsur penting tentang pemberdayaan keluarga. Jadi pemberdayaan keluarga itu merupakan bentuk intervensi, itu yang pertama, unsur yang pertama dari definisi ini. Kalau bentuk intervensi berarti tadi ya, penanganan suatu permasalahan individu itu bisa diintervensi pada keluarganya. Ya. Yang kedua, unsur sebuah proses. Jadi pemberdayaan keluarga itu bekerja melalui sebuah proses, nggak ada yang bersifat instan, ya, tapi sebuah proses. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga untuk tujuan tertentu. Jadi intervensi ini diberikan untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya ada tiga ya, peningkatan pengetahuan, kemudian peningkatan keterampilan, dan peningkatan sumber daya anggota keluarga tersebut. Ya, dari sisi definisi seperti itu. Kemudian mengapa Family Empowerment Intervention? Kenapa V itu dipilih dalam pendekatan ini? Kalau mengacu kepada studi atau yang dilakukan oleh orang-orang, misalnya beberapa orang di Amerika misalnya, ada fakta bahwa di Amerika itu intervensi berbasis V dipilih selain efektif, tapi juga lebih ekonomis biayanya, ya. Jadi sekitar $1.500 per keluarga dibanding dengan pendekatan MST, ya. MST itu apa? Multisystemic therapy, ya. Itu sekitar $6.000 per keluarga. Jadi kalau mau mendatangkan seorang terapis ke keluarga, itu bisa menggunakan V karena biayanya jauh lebih murah. Nah, kalau MST, kalau di Amerika itu sebenarnya adalah terapi yang dilakukan oleh suatu lembaga resmi pemerintah, ya, di mana memang punya kualitas yang bagus, tetapi harganya mungkin sulit terjangkau untuk kalangan yang menengah ke bawah. Ya. Nah, intervensi berbasis V ini berorientasi pada sistem dan berbasis rumah yang dilayani konsultan lapangan, yaitu tenaga para profesional. Kalau profesional itu seperti psikolog, ya, atau psikiater atau dokter. Tapi kalau para profesional itu adalah orang yang dilatih untuk bisa menjalankan tugas terapi, para profesional yang dipandu dan bekerja di bawah arahan tenaga klinis berlisensi, gitu ya. Nah, program V itu berlangsung selama 10 minggu dengan 3 kali pertemuan, 3 pertemuan keluarga per minggu. Kemudian, tetapi bisa berlangsung hingga 3 bulan dan memiliki jumlah pertemuan kurang lebih 30 kali. Jadi kalau kita lihat di sini, V dipilih karena jauh lebih ekonomis dan cocok untuk orang kalangan menengah ke bawah. Nah, landasan teori V, kalau kita lihat tuh ada teori sistem ekologi, ada teori sistem keluarga, ada teori pemberdayaan psikologis, dan ada perspektif berbasis kekuatan. Kalau kita melihat teori-teori ini sebenarnya adalah teori-teori yang melandasi lahirnya pemberdayaan keluarga itu, ya. Nanti kita bisa mendalami dalam pertemuan yang berikut ya tentang teori-teori ini, ya. Kemudian untuk apa keluarga diberdayakan? Untuk meningkatkan kemandirian keluarga, ya. Yang tadinya kurang mandiri menjadi mandiri. Kemudian untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup keluarga. Lalu kemudian memperkuat kapasitas coping terhadap tekanan hidup. Lalu kemudian untuk apa keluarga diberdayakan? Untuk membangun kemitraan keluarga dengan para profesional lain. Kemudian mengoptimalkan pengasuhan dan perkembangan anak dan menguatkan dukungan sosial dalam keluarga. Jadi kalau kita memperhatikan semua maksud daripada pemberdayaan keluarga adalah betul-betul membuat keluarga yang tadinya bermasalah menjadi keluar dari persoalan, yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Kira-kira itu gambaran mengapa perlu pemberdayaan keluarga. Nah, ruang lingkupnya itu semua permasalahan yang terkait dengan masalah psikologis butuh pemberdayaan.
Semua permasalahan yang terkait dengan sosial dalam keluarga butuh pemberdayaan. Masalah ekonomi juga perlu, ya. Kemudian pendidikan, kesehatan, nilai dan spiritualitas itu semua membutuhkan pemberdayaan. Jadi kalau bertanya pemberdayaan itu ruang lingkupnya apa, ngatasi masalah apa dalam keluarga, semua ini, ya. Nah, prinsip-prinsip pemberdayaan dalam keluarga, yang pertama prinsipnya itu berbasis kekuatan. Jadi kita tidak cari kelemahan, nggak cari masalah, kita cari kekuatan keluarga itu apa. Kemudian kita memberdayakan, memaksimalkan. Kemitraan setara, kemudian holistik, ya, artinya semua bidang dicakup. Kemudian prinsipnya juga partisipatif, jadi bukan terapis kerja sendiri. Keluarga harus dilibatkan. Kemudian berkelanjutan, nggak bisa sekali, tapi berkali-kali, ya. Kemudian ada kontekstual dan kultural. Jadi betul-betul sesuai dengan konteks di mana masalah itu budaya semua diperhitungkan. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana pemberdayaan keluarga berbasis Family Empowerment Model itu di rumah sakit di Indonesia. Itu misalnya gini ya, dalam konteks kasus ini misalnya ada penelitian yang ditulis oleh Nur Haini dan teman-temannya yang menerapkan Family Empowerment Model pada keluarga anak yang dirawat karena pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru-paru di rumah sakit. Nah, sebelum diintervensi, banyak orang tua merasa cemas, pasif, dan sepenuhnya menyerahkan perawatan pada tenaga medis. Lalu kemudian bagaimana itu bisa diberdayakan? Misalnya kita ambil tujuan pemberdayaannya dulu ya. Tujuannya adalah supaya keluarga itu mandiri, ya, tidak lagi tergantung, tidak pasif dan aktif memantau kondisi anak. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, dalam hal ini kecemasannya turun. Kemudian kepuasan keluarganya meningkat. Tujuan lain daripada pemberdayaan adalah kemitraan. Perawat dan keluarga bisa bekerja sama dalam rencana perawatan anak yang mengalami radang paru-paru. Lalu intervensi menurut V jadinya begini. Perlu edukasi tentang pneumonia melalui flip chart dan booklet keluarga. Ya, jadi seorang terapis itu bisa menterapi dengan mengedukasi pneumonia itu apa pada keluarganya. Yang kedua, kasih modul pemberdayaan berisi motivasi, kepedulian, efikasi diri, dan juga pelibatan aktif orang tua dalam pemantauan kondisi anak. Hasilnya apa? Kepuasan keluarga terhadap perawatan meningkat signifikan dan lamanya rawat inap anak itu berkurang dibanding kelompok kontrol. Jadi kelompok yang diterapi ternyata lebih cepat pulang anaknya, lebih pulih cepat anaknya daripada kelompok yang tidak ditangani secara pemberdayaan keluarga. Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan dari materi ini? Anthony? Mungkin dari materi yang kita dapatkan itu kita memahami kalau dalam pemberdayaan keluarga ini berupaya untuk membantu peningkatan kualitas keluarga dengan melibatkan keluarga secara aktif, anggota keluarga secara aktif, bukan hanya dengan memberikan mereka bantuan dengan berupa cara penanganan, dan juga dalam pemberdayaan itu ditunjang oleh beragam perspektif yang beragam gitu ya. Ada tadi MST, FST dan juga FEI, namun di antara itu Family Empowerment Intervention merupakan perspektif yang paling efektif dan juga efisien, bukan hanya terkait dengan harga, tapi juga ini membantu keluarga agar dapat lebih mandiri terkait dengan pemberdayaan atau masalah yang mereka alami, dan juga mereka akan meningkatkan lingkungan sosial dan juga dapat mengoptimalisasikan pengasuhan yang mereka terapkan selama ini. Selain itu juga dapat memberikan kemandirian kepada mereka tentunya, dan juga di mana materi ini juga menyadarkan kita kalau tidak semua permasalahan dapat kita alami sendiri jika kita tidak melibatkan keluarga yang mengalami permasalahan tersebut. Oke, wow. Jadi kita lihat bahwa terapi menggunakan pemberdayaan keluarga itu betul-betul efektif ya, bisa membantu peningkatan kualitas baik itu psikologis dan juga keterampilan-keterampilan yang lain, dan juga memberikan kesejahteraan ataupun kualitas yang jauh lebih bagus untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan keluarga tersebut. Well, terima kasih sudah hadir di kelas saya dan kita akan mengakhiri. Selamat siang semuanya. Terima kasih.